Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, para jamaah-jamaah kandang langit dimanapun Anda berada, di Surabaya, di Lampung juga terbagi-bagi, ada di Pesawaran, ada di Pringsewu, ada di Bandar Jaya, ada di Padang Cermin dan lain sebagainya, di Surabaya, kemudian di Klaten dan di Bojonegoro, dan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga di waktu yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kisah-kisah bagaimana pertobatan, bagaimana puasa pertobatan itu. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ini adalah episode yang ke-8. Jadi silahkan untuk mengikuti dari mulai pertama, kedua sampai ke dan seterusnya. Alhamdulillah. Sekarang episode berapa, Ustaz? Yang ke-9. Oh, maaf, kata Ustaz Malik, yang ke-9. Ya. Sekarang kita membahas tentang bagaimana proses puasa pertobatan itu. Puasa pertobatan itu di kandang langit itu 2 bulan berturut-turut, ya, sesuai dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada 2 yang menyatakan puasa 2 bulan berturut-turut. Yang pertama di dalam surat Al-Mujadilah ayat 4. Kemudian yang kedua di dalam surat An-Nisa ayat 92. Ya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, jadi puasa 2 bulan itu malam puasa biasa. Ya, malam puasa, siang puasa biasa siang. Akan tetapi pada saat malam harinya juga puasa. Maksudnya puasa apa? Puasa tidak kumpul suami istri. Nah, ini yang berat. Kadang-kadang yang 1 bulan naik gak kuat, atau yang 2 bulan. Saya bilang, terus ngapain kamu berbuat dosa? Kenapa kamu berzina? Kenapa kamu minum minuman khamar? Kenapa kamu mencuri? Kenapa kamu mabuk-mabukan dan lain sebagainya? Ya, sehingga puasa 2 bulan seperti biasa, seperti bulan Ramadan. Akan tetapi pada saat malam harinya tetap tidak boleh kumpul dengan suami istri bagi yang punya suami istri. Lu dari mana? Apa dasarnya? Kok puasa kok nggak boleh kumpul? Kok nggak boleh kumpul sama istri padahal itu sah? Iya kan? Sebagai pelajaran yang pertama di waktu episode yang pertama diceritakan. Di dalam surat Al-Mujadilah ayat 4, ya. Silakan dibaca surat Al-Mujadilah. Surat Al-Mujadilah itu adalah surat yang ke-58 ayat 4. Ini adalah seseorang di zaman ini, di zamannya Rasul. Jadi puasa 2 bulan ini juga di zamannya Rasul, di zamannya Nabi Muhammad SAW. Karena pada saat itu ada seorang perempuan itu datang kepada Rasulullah SAW. Maka di dalam kisah ini diceritakan bahwasanya perempuan menggugat Rasulullah. Kenapa? Ingin nyari keadilan, solusi bagaimana ini.
Kenapa? Ternyata istrinya itu dizihar oleh suaminya. Padahal wis tuwa iku, sing lanang ki wis tuwa. Apa itu menzihar? Ya kan gitu kan? Apa itu menzihar? Menzihar adalah merupakan perkataan keji. Ingat, menzihar itu adalah merupakan perkataan keji. Silakan dibaca dari ayat 1, 2, 3, dan 4. Ya. Apa perkataan kejinya? Diceritakan pada zaman dahulu, ya, pada zaman dahulu sebelum Rasulullah, orang-orang Mekah, ya, orang-orang Mekah itu ketika seorang istri dizihar oleh suaminya, itu haram jadah, tidak boleh menikah dengan orang lain sampai kapanpun, itu tidak boleh. Itulah zaman jahiliyah itu seperti itu. Ketika seorang istri yang dizihar itu tidak boleh menikah lagi, mending dicerai daripada dizihar. Makanya inilah suatu perkataan keji. Ya. Apakah perkataan yang disampaikan? Yaitu adalah di dalam Al-Qur'an itu, zihar itu adalah menyamakan anggota tubuh istri kita itu dengan anggota tubuh ibu kita. Ya, ingat, menyamakan anggota tubuh istri kita dengan ibu kita. Contoh, bagiku punggungmu seperti ibuku, itu adalah menzihar. Nah, sehingga ketika itu sudah diucapkan oleh seorang laki-laki, kalau dulu perempuan itu tidak boleh menikah lagi. Nah, oleh sebab itu perempuan ini mengadukan kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian baginda Rasulullah terdiam. Kemudian muncullah ayat itu tadi, surat Al-Mujadilah ayat 4 yang menyatakan bahwasanya membebaskan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan memberi makan 60 orang. Oke lah, ketika kita sekarang membebaskan budak, sekarang sudah tidak ada budak. Puasa 2 bulan. Yang bisa kita lakukan adalah puasa 2 bulan. Kemudian, kan ada yang ketiga, memberi makan 60 orang, memberi makan 60 orang. Ingat, ketika dosa besar itu dilakukan dengan hanya memberi makan 60 orang, maaf, kabeh wong yo gelem. Kecuali ketika kondisi tubuh sudah tidak mampu, ya, umur sudah renta, sehingga ketika melaksanakan puasa itu mati umpamanya. Lah kalau meger-meger seperti ini gak gelem poso, wis dosa nglakoni dosa, poso ora gelem. Iki apa sing dikarepno? Nah, inilah ya kenapa kok puasa 2 bulan. Nah, di ayat 4 tadi dikatakan sebelum bercampur, oleh sebab itu tidak boleh bercampur. Dulu awal-awal puasa tahun 2016, ya, dulu awal-awal puasa tahun 2016, saya dihujat, banyak dihujat oleh, ya, karena mereka nggak ngerti. Padahal mereka sesepuh. Banyak dihujat. Apa katanya? Kalau memang ada puasa 2 bulan berturut-turut, kenapa tidak diajarkan para kiai-kiai di zaman dahulu? Kan saya bilang, enggak ngomongnya. Saya suruh bawa Al-Quran yang ada artinya, barangkali mungkin beda artinya dengan Al-Qurannya saya. Silahkan bawa ke sini. Yang ada artinya cetakan tahun berapapun. Kalau ada tahun 1900 enggak apa-apa dibawa.
Setelah dibawa, dipadukan, kan pertanyaannya, kalau memang ada, kenapa tidak diajarkan dahulu? Ini yang salah, sampean atau siapa? Wong Al-Quran ini sudah 1400 tahun yang lalu dan juga tidak berubah ini maknanya. Baru mereka mengatakan, oh ternyata ada ya puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau enggak tahu, saya bilang, kalau enggak tahu jangan ngomong dulu. Kan ada. Pertanyaannya, kalau memang ada di Al-Quran juga ada, di surat Al-Mujadilah ada, di surat An-Nisa ayat 92 juga ada. Ya, akhirnya justru orang yang mengolok-olok tadi, karena apa? Karena dia terlibat di dalamnya. Dia mantan terlibat, mau kabeh dilakoni. Akhirnya apa? Poso juga dia. Karena dia sudah mengalami proses penyakit yang sangat luar biasa. Alhamdulillah setelah puasa sembuh penyakitnya. Ada. Nanti dalam kisah-kisah berikutnya akan diceritakan bagaimana orang-orang, bagaimana kisah tobatnya si yang kebal, kisah tobatnya yang masang susu, kisah tobatnya yang macam-macam nanti di episode yang lalu, episode yang lain nanti ya. Puasa tobat itu 2 bulan berturut-turut, kemudian ya malam tidak boleh kumpul. Loh, apakah puasa tok? Enggak, ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni dzolamtu nafsi faghfirli faghfaralahu innahu wal ghafurur rahim. Itu dibaca 1000 kali dalam 1 hari 1 malam. Lebih banyak lebih bagus ya, lebih banyak lebih bagus. Kapan bacanya? Setiap saat dan setiap waktu bisa dibaca. Lebih baik pada saat selesai puas, selesai sholat 200, selesai sholat 200, selesai sholat 200. Bagaimana kesehariannya? Tetap dzikir, Rabbi inni dzolamtu nafsi faghfirli faghfarlahu innahu wal ghafurur rahim. Demikian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Nanti kita lanjutkan lagi dalam episode yang ke-10. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.